وبركاته. الفاتحة رضا إلى وإلى حضر نبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة القربة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين ومشايخنا بالدين، سيما شيخنا ومربينا وقدوتنا الشيخ الهجر الأمير الحج ميمونة وأصوله وفروعه وجميع مشايخه وأصدقائه وتلاميذه، والمؤلف الإمام النووي رحمه الله، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد، أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا،
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Al-mukarramun wal mukarramat, al-muhtaramun wal muhtaramat, para guru, para muallimin, para sesepuh, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah baik kaum bapak, kaum ibu. Ya, mudah-mudahan kita semua pada subuh hari ini senantiasa mudah-mudahan mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa, yang bernapas pastinya akan bertemu ya dengan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya saja disempurnakan ya pahalamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa orang yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh ya ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali ya senang-senang ya atau kesenangan yang bersifat menipu daya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki ya bulan Rabiul Awal. Ya, tepatnya pada hari ini sudah masuk di tanggal 13 Rabiul Awal. Dahulu dalam sejarahnya bahwa bulan Rabiul Awal ini di masa ya Arab Jahiliyah, di mana Rabiul Awal ini dikenal dengan ya hidup bermewah-mewahan. Ya, kenapa pada saat itu ya orang-orang Arab Jahiliyah di bulan Rabiul Awal mereka hidup dalam kemewahan ya, karena sebelumnya ya sebelum bulan Rabiul Awal itu ada yang namanya Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan juga Muharram.
dalam agama kita min ashhuril hurum, termasuk daripada bulan yang Allah haramkan. Haram untuk berperang, haram untuk membuat konflik maupun sejenisnya. Dan ternyata ini juga menjadi sebuah pemahaman bersama, bahkan kebiasaan orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah dahulu. Saat bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka berdiam diri, mereka menunggu datangnya musim haji. Karena ritual haji pun juga pada zaman jahiliyah sudah dilakukan. Cuma pada saat itu berbeda. Kenapa? Kalaulah haji saat ini yang sudah mendapat tuntunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, hajinya kita, niatnya kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada zaman Arab jahiliyah, di mana mereka haji, yang mereka sembah bukanlah Allah, tetapi yang mereka sembah adalah berhala. Yang mereka sembah adalah apa? Yang mereka sembah adalah berhala. Ada juga di antara mereka kami menyembah Allah, tetapi menjadikan berhala itu adalah sebagai mediator, sebagai perantara. Nah ini hukumnya haram atau tidak boleh. Kenapa demikian? Karena menjadikan berhala, mau yang sifatnya perantara ataupun sebagai sesembahan langsung, ini bertentangan dengan ajaran agama apa? Agama kita. Makanya pada saat itu di Arab jahiliyah, Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala-berhala. Jumlahnya banyak, puluhan bahkan ratusan. Dari mulai berhala yang kecil sampai berhala yang besar. Dari mulai berhala yang terbuat dari batu, kemudian kayu maupun yang lainnya itu ada di sana. Dari yang besar sampai kecil, diantaranya yang terkenal itu Latta dan Uzza, juga ada di sana. Bahkan bukan hanya berhala, gambar-gambar sebagai sesembahan mereka itu pun juga ada. Sehingga bisa kita bayangkan bagaimana dulu Ka'bah itu dikelilingi oleh apa? Berhala-berhala. Dan itulah yang mereka sembah. Kemudian mereka juga melakukan tawaf. Seperti halnya jamaah haji kita ini, mereka pun juga Arab jahiliyah melakukan tawaf. Tetapi yang membedakan adalah tawafnya mereka, orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu tanpa mengenakan sehelai pakaian pun. Jadi mereka telanjang mengelilingi Ka'bah dengan alasan bahwa orang yang haji kemudian mereka beranggapan akan menjadi suci. Nah, sucinya itu dikiaskan seperti halnya bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir tidak menggunakan pakaian, dan seperti itulah yang mereka lakukan. Jadi mereka mengelilingi Ka'bah dalam keadaan apa? Telanjang. Mereka bertepuk tangan, mereka berteriak, dan ini kemudian diubah. Ajaran-ajaran ini dengan datangnya agama kita, dengan datangnya apa yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kemudian tidak lagi telanjang tapi menggunakan kain ihram. Tidak lagi bertepuk tangan, tidak lagi berteriak, tetapi membaca apa? Zikir-zikir, bertalbiyah maupun doa-doa yang lainnya.
Ini yang mereka lakukan pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, mereka tidak melakukan perang. Kemudian setelah bulan Muharram, bulan Safar, itulah di bulan itu mereka bepergian. Ya, mereka kesana kemari. Setelah 3 bulan mereka tidak kemana-mana. Ya, ada yang mereka itu bepergian berdagang. Mereka apa? Ya, berdagang. Ya, kemudian ya sepulangnya mereka membawa keuntungan. Ada yang di antara mereka juga berperang. Kemudian pulang dari perang membawa harta rampasan Harta rampasan perang. Yang harta rampasan perang ini ataupun juga keuntungan dari mereka berdagang, ya mereka nikmati di bulan Rabiul Awal, ya. Makanya pada saat itu mereka hidup ya dalam senang-senang atau kemewahan. Kenapa? Karena mereka ya baru saja mendapatkan harta rampasan perang atau mereka mendapatkan keuntungan dari mereka berdagang. Kemudian para jamaah sekalian, di bulan Rabiul Awal ini, ya, Rabiul Awal ini adalah musim semi. Musim apa? Ya, musim semi yang hanya terjadi setahun sekali. Tetapi kejadian musim semi ini terjadi bukan hanya 1 bulan, melainkan 2 bulan. Makanya ada Rabiul Awal musim semi pertama, Rabiul Tsani musim semi ya kedua. Nah, disitulah di musim semi itulah ya mereka menikmati keindahan. Kenapa? Karena pada saat itu ya cuaca lagi enak-enaknya. Ya, namanya musim semi kan itu cuaca dibilang panas enggak, dibilang dingin enggak. Ya, kalau kita haji ya, haji itu biasanya itu lagi puncak-puncaknya panas itu. Nanti mulai bulan Safar dan turun-turunnya lagi bulan Rabiul Awal, itu suhu sudah mulai sudah mulai lebih bersahabat. Nah, makanya sekarang ini banyak ini yang berangkat yang berangkat umroh udah kayak kacang goreng, udah banyak banget ini bulan Rabiul Awal. Ya, di samping karena kerinduan kita ya terhadap Baitullah, tanah suci, karena sejak pandemi kita tidak mudah untuk masuk ke sana, ya bahkan ya sempat divakumkan untuk jamaah haji atau umroh dari ya dari internasional. Nah, ini para jamaah sekalian, ya di musim ya semi ini enak ya. Kalau di Jepang itu musim semi itu yang ditunggu-tunggu karena tidak panas dan tidak dingin. Ya, kenapa? Ya karena cuacanya enak ya, bahkan di sana pula bunga-bunga sakura itu bermunculan. Nah, jadi memang indah sekali. Mereka menunggu bunga-bunga sakura, dan itu pun ya munculnya ketika musim ya musim semi. Nah, kalau di Madinah, nah ini nampak perbedaan. Kalau di Mekah suasananya panas. Ya, di Mekah itu cuma ada 2 musim. Kalau enggak panas, kalau enggak panas banget begitu ya. Nah, jadi ya seadem-ademnya tetap panas. Tapi kalau di Madinah beda. Karena Madinah secara dataran lebih tinggi, bahkan diapit ya oleh beberapa gunung. Jadi Madinah itu diapit oleh beberapa gunung. Makanya ada peristiwa Khandaq ya, itu apakan Nabi membangun parit. Itu tidak semua Madinah dikelilingi. Kenapa? Karena Madinah itu dikelilingi oleh gunung. Ya, sehingga jalur untuk mengepung daripada Madinah, tentara yang datang pada saat itu ingin menyerbu Madinah hanya ada 1 jalur. Ya, jadi tidak semua jalur. Makanya hanya 1 jalur itulah yang kemudian dibangun dibangun parit. Jadi nggak semua dikelilingi dikelilingi parit.
Ya, karena wilayah gunung itu susah untuk dinaiki, terutama apa? Kuda ya, ataupun mereka punya kendaraan-kendaraan perang. Nah, hanya bisa dilewati di satu jalur itulah. Makanya satu jalur itu saja yang kemudian dibikin apa? Ya, dibikin parit. Nah, artinya Madinah pada saat itu ya, dan sampai sekarang pun juga dikelilingi oleh apa? Oleh gunung. Nah, inilah yang kemudian membuat suhunya lebih bersahabat. Kalau lagi panas ya panas, tapi kalau lagi dingin bisa melebihi dinginnya tanah air kita. Ya, makanya ada yang cerita, Pak Ustadz, ya saya berangkat umroh ke bagian musim dingin, merengket di mana? Ya, di Madinah. Padahal di Mekahnya apa? Di Mekahnya panas. Ya, pas nyampe Madinah apa? Ya, dingin gitu ya. Kenapa ya? Karena memang Madinah diapit oleh beberapa gunung. Dan ketika musim semi itu sedang enak-enaknya di Madinah tuh. Panas enggak ya, dingin pun juga apa? Ya, dingin pun juga ya tidak. Nah, inilah ya bulan Rabi', baik Rabiul Awal maupun Rabiul Tsani. Kemudian para jamaah sekalian, Rabiul Awal ini, di bulan Rabiul Awal ini kita pun juga diingatkan ya dengan peristiwa besar, yaitu lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lahirnya dan wafatnya ini yang menjadi sebuah keunikan. Lahirnya dan wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi lahir dan wafat di hari yang sama dan juga di tanggal yang sama. Kalau ditanya Nabi lahir pada hari apa? Pada hari Senin. Nabi wafat pun pada hari Senin. Nabi lahir pada tanggal berapa? Pada tanggal 12 Rabiul Awal ya. Nabi wafat pun pada tanggal 12 Rabiul Awal, meskipun ada beberapa ikhtilaf ya. Nah, tapi salah satu pendapatnya adalah bahwa Nabi lahir dan wafat ya di hari dan tanggal yang sama. Nah, ini menjadi sesuatu yang unik. Ya, lahirnya di hari Senin, wafatnya di hari apa? Senin. Lahirnya di tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya pun juga di tanggal 12 apa? Ya, Rabiul Awal. Yang sehingga para jamaah sekalian, ketika kita ya mengingat bulan Rabiul Awal, maka kita juga diingatkan dengan bukan hanya lahirnya Nabi, tetapi wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemarin di Masjid At-Taqwa alhamdulillah ya sudah ya dilaksanakan daripada peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang bulan ini banyak ini orang yang merayakan apa? Ya, maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ya 2 hari sebelum tanggal 12 Rabiul Awal ini kita diingatkan tanggal 10 Rabiul Awal itu tanggal wafatnya guru kita Al-Maghfurlah Abuya Al-Warid Asy-Syaikh Yahdi Nurul Anwar ya. Nah, ini berarti kalau tahun ini jatuh pada hari Kamis kemarin. 10 Rabiul Awal jatuh pada hari Kamis apa? Kemarin. Berarti guru kita sudah meninggalkan kita 2 tahun udah ya. Nah, ini kemarin ada ya jamaah yang rajin banget datang, Pak Ustadz saya datang malam Kamis katanya ada haul. Ya saya bilang ya haul yang dimaksud di sini adalah ya haulnya Abu ya, bukan acaranya begitu ya. Kan haul itu 1 tahun nih, berarti Abuya sudah 1 tahun artinya. Dan sekarang dihitung dari wafatnya Abuya berarti Abuya sudah 2 tahun, artinya 2 kali haul, artinya 2 tahun Abuya meninggalkan apa? Ya, meninggalkan kita gitu ya. Nah, sehingga para jamaah sekalian ya nanti izin sebentar sebelum nanti kita akhiri kita zikir tahlil ya. Ya sedikit ya khusus untuk beliau
dan memang sudah genap 2 tahun dari wafatnya ya guru kita. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini wafatnya Nabi, ada yang bertanya apakah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit, ya, terutama dalam proses sakaratul maut. Apakah karena kekhususan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kemudian dengan kekhususan itulah ya Nabi kita mendapat keringanan atau tidak merasakan sama sekali dalam proses sakaratul maut, ya. Apakah Nabi merasakan sakit ketika ketika wafat? Para jamaah sekalian, di tahun 10 Hijriah, ya, di ujung tahun, ya, Dzulhijjah, Nabi melaksanakan ibadah ibadah haji, dan itulah ibadah haji wada. Haji pertama Nabi sekaligus haji ya, haji wada, ya. Dan sepulang dari haji wada, kemudian tidak lama kemudian Nabi jatuh ya, Nabi jatuh sakit. Ya, sampai-sampai ketika Nabi dirawat, ya, kemudian ada seorang yang datang ke rumah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengetuk pintu. Dibukakanlah pintu itu oleh putrinya Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ya, dibukakanlah pintu tersebut oleh oleh Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah ini menyampaikan ya kepada tamu tersebut bahwa Nabi dalam keadaan dalam keadaan sakit. Ya, artinya Nabi pun sakit, ya. Kalau di antara kita sebelum wafat kemudian kita sakit, ya maka dimaklum toh Nabi pun ya sakit. Kemudian Sayyidah Fatimah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, ya maksudnya agar ya tamu ini mengerti gitu kalau Nabi dalam keadaan sakit. Dan Nabi mengetahui, kemudian disampaikanlah kepada Sayyidah Fatimah, wahai anakku, wahai Fatimah, apakah engkau tahu siapa yang barusan saja datang? Fatimah ya tidak mengetahui. Kemudian ya, disampaikanlah oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang baru saja datang itu, yang mengetuk pintu itu, dia adalah pemutus kelezatan. Dia adalah pemutus kelezatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa yang datang itu adalah malaikatul maut. Yang datang itu adalah malaikat maut, ya, malaikat pencabut nyawa yang menjelma menjadi manusia. Ya, yang menjelma menjadi manusia. Kemudian malaikat maut ini yang menjelma manusia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Nabi bertanya, apa tujuan kamu datang kemari? Kata malaikat maut, ya, tujuan saya datang ke tempat ini 2. Yang pertama untuk menziarahimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita mau mau nengokin, mau nengokin. Kemudian tujuan yang kedua adalah aku datang ke tempat ini ingin mencabut nyawamu. Kalau engkau izinkan aku, ya, niscaya aku akan cabut nyawamu pada saat ini juga. Jika engkau belum siap ya Rasulullah, ya aku akan pulang nih, kembali lagi. Ya, jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya itu ya, mau matinya saja, mau wafatnya saja ditanya dulu oleh oleh malaikat. Kalau nggak diizinin malaikat
Malaikat pulang. Nah ini coba kita bayangkan, ya kalau malaikat maut seperti halnya kondisi Nabi, di mana kita semua didatangi oleh malaikat maut, dan kemudian malaikat maut bertanya kepada kita. Malaikat maut nanya, ini mau dicabut gak nyawanya sekarang? Pak Suyatman ya datang nih, cabut. Pak Suyatman, saya pengen nyabut nyawa, udah siap atau belum? Kira-kira bagaimana? Iya, siap atau jangan dulu? Wah jangan, malaikat pulang dulu dah, udah ngayap dulu kemana kek? Kan gitu ya. Udah jangan sering-sering datang kemari, begitu ya. Ya mungkin kalau itu yang ditanya kepada kita, mungkin itulah jawaban apa? Ya jawaban kita. Nah tapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jadi saking menghormati Rasulullah, ya malaikat yang mau nyabut nyawa pun apa? Ya bertanya. Yang kemudian para jamaah sekalian dalam proses sakaratul maut, ya. Dalam proses sakaratul maut, dan disitulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun juga merasakan dahsyatnya, ya rasa sakit yang Nabi derita. Saking dahsyatnya rasa sakit itu, ya. Yang kemudian Nabi pun berdoa, ya Allah, ya timpakan semua rasa sakit ini kepada kepada hamba. Ya sakaratul maut itu ya sangat sakit sekali. Ya, dan itu sudah ya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rasa sakit yang nantinya akan menimpa ya setiap hamba, setiap umatku, ya maka timpakanlah kepada kepada diriku. Ya, berarti berapa banyak itu ya rasa sakit yang kemudian terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diderita oleh umatnya. Jadi rasa sakit yang kita rasakan dalam sakit kemudian sampai sakaratul maut, ya ini pun berkat doa Rasulullah SAW. Nabi meminta agar ditimpakan kepada diri diri Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para jamaah sekalian, inilah kemudian kita ya kudu sering ingat-ingat yang namanya yang namanya mati, kan begitu ya. Karena yang namanya wafat ini tidak mengenal waktu. Ya tidak mengenal waktu kemudian usia. Kapanpun sudah ajal tiba, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ya, kalau ajal sudah menjemput, nggak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Dan ketika kita wafat para jamaah sekalian, pada hakikatnya kita berpindah. Kan kehidupan ini, ya sebelum kita lahir di dunia ini diawali dengan alam alam rahim. Alam rahim. Yang kemudian dari alam rahim kita berpindah ke alam dunia. Kemudian dari alam dunia kita berpindah lagi kepada alam ya kepada alam barzah atau alam kubur. Ya, kepada ya alam barzah. Yang perpindahan ini para jamaah sekalian, ya, ketika kita hidup di dunia, ya, ruh dan jasad kita ini menyatu. Yang mendominasi adalah adalah jasad kita. Ya, makanya jasad ini yang akhirnya membuat kita berat. Ya, ruh ada di mana? Di jasad. Sedangkan ketika kita wafat nantinya berada di alam barzah, yang mendominasi adalah ruh kita. Ya, jasad ada, ya berbaring, ya tapi ruh kita yang mendominasi. Makanya ruh itu menjadi ringan. Kenapa? Karena tidak dibebani oleh oleh jasad. Ya, menjadi ya menjadi ringan. Nah sehingga para jamaah sekalian, kematian ini adalah berpisahnya ruh dan jasad. Yang berpisahnya ruh dan jasad ini pada hakikatnya telah kita alami setiap hari. Pada saat kapan? Pada saat kita tidur. Pada saat kita
Kita tidur. Pada saat kita tidur itulah ruh dan jasad kita berpisah. Makanya jika ada di antara kita yang bermimpi, bermimpi ketemu siapa? Ketemu Rasulullah SAW. Saya bertemu dengan Rasul. Di mana? Ya, di Mekah umpamanya. Apakah mimpi itu benar? Maka mimpi itu adalah mimpi yang benar. Jika engkau bertemu dengan Rasul, maka mimpi itu adalah mimpi yang benar. Ketemunya di mana tuh? Ya, di Mekah. Berarti pada saat itu ruh sedang apa tuh? Iya, udah nyampe sono dia, udah nyampe mana? Udah nyampe Mekah kan begitu. Nah, karena ringan ruh itu ketika tidak ada tidak ada jasad. Nah, itulah kenapa para jamaah sekalian, ada juga orang yang ketika tidur. Jadi kan ya, kondisi tidur itu ada dua. Ketika seseorang tidur berpisahnya ruh dan jasad. Ada yang kemudian orang itu bangun lagi, kita bangun tidur. Nah, ketika kita bangun tidur, ruh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan jasad kita. Ruh kita dikembalikan lagi kemana? Ke jasad kita. Makanya ketika kita bangun, bentar dulu nih loading ya. Ruhnya baru apa nih? Ya baru nyangkut lagi nih kan gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang ketika kita tidur, kemudian ruh itu tidak diizinkan kembali. Ya, ruh tidak diizinkan kembali, udah habis tidur, udah nerus sudah. Ya, ada nggak yang begitu? Ya, banyak kan yang begitu ya. Nah, artinya para jamaah sekalian, setiap hari seyogianya sebelum kita tidur, maka pikirkanlah jangan-jangan itulah hari terakhir terakhir kita. Ya, oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan nih sebelum kita tidur? Yang pertama, bersucilah olehmu sebelum engkau tidur. Nah, ini ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man bata ala toharatin. Siapa orang yang tidur kemudian dalam keadaan bersuci, tsumma mata min lailatihi, kemudian ia mati di malam harinya, mata syahidan, matilah ia dalam keadaan syahid. Niscaya ia mati dalam keadaan dalam keadaan syahid. Ya, berarti ini kalau setiap tidur kita usahakan untuk Ya, untuk wudu. Untuk Ya, untuk berwudu. Berharap jika memang itu menjadi hari terakhir kita, mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam keadaan Ya, bersuci. Ya, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah tulis apa yang terjadi pada hari itu. Ya, di antaranya barangkali kita punya hutang piutang. Ya, tadi sebelum kita mau berangkat kemana-mana gitu ya, kemudian kita mampir dulu, atau mau berangkat ke masjid, mau berangkat ke masjid lupa bawa rokok, lupa bawa rokok, akhirnya mulut udah agak enak dah, yang ngutang dulu sama ya sama warung, atau ngopi dulu, mulut udah udah asem umpamanya, lupa bawa ya lupa bawa duit. Ya, karena udah kenal, besok dah kalau gua kemari lagi, gua ya gua bayar. Ini mau ngutang dulu, iya udah Pak Haji, ya emang orang mana sih kan begitu ya. Kagak taunya belum sempat dibayar, malamnya malamnya wafat. Nah, kalau kita tulis itu membantu daripada ahli waris. Ya, saya juga termasuk yang begitu. Jadi saya perhatiin itu, maksudnya ketika saya punya ibu wafat, WA-nya, jangan-jangan mungkin pernah transaksi lewat WA itu hutang, tempat-tempat yang pernah didatangi, terutama oleh ibu saya, belanja telur, belanja ya, minyak dan sebagainya, itu saya datangi. Barangkali kemarin habis ngambil telur, lupa dibayar, datangi Pak. Ya. Dan sebelum itu, sebelum kita kita tidur, maka kita pun dianjurkan untuk berdoa. Salah satu doanya adalah yang ini sejak anak-anak kita diajarkan, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah ahya yang menghidupkan, wa bismika amut, dan dengan namamu amut yang mematikan. Dari doanya aja sudah Ya, sudah ya bisa diketahui maknanya.
Dengan namamu ya Allah yang menghidupkan, dan dengan namamu ya Allah yang mematikan. Itu doa sebelum apa tuh? Sebelum tidur. Karena kita nggak pernah tahu apakah kita bakal hidup kembali, atau jangan-jangan ketika kita tidur itulah menjadi ajal ajal kita. Itulah kemudian ketika kita ketika kita bangun tidur, kita pun dianjurkan untuk berdoa kembali. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami apa? Setelah kami mati tuh. Setelah kami apa? Setelah kami mati, ya. Sehingga para jamaah sekalian, ya, pada hakikatnya ya ruh kita dan jasad kita ini setiap hari berpisah. Nah, cuma jika sampai detik ini kita belum wafat, berarti ruh itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Nabi wafat, ya, maka kita pun wafat. Guru-guru kita wafat, orang tua kita wafat, kita pun juga apa? Kita pun juga wafat. Maka ingat-ingatlah dengan yang namanya apa? Ya, kematian. Para jamaah sekalian, sebelum kita baca zikir singkat ya, dan juga nanti tutup dengan doa, barangkali ada yang bertanya atau mau langsung zikir juga boleh. Ini tanya. Ya. Oke, baik para jamaah sekalian, kita tutup saja yang kita awali dengan zikir sejenak, yakni khusus kita kirimkan untuk beliau, terutama guru kita Al-Maghfurlah Abuya Al-Walid Asy-Syaikh Haji Nurul Anwar. Dan tentunya doa ini juga untuk seluruh guru-guru kita lainnya yang mudah-mudahan ya guru kita Al-Maghfurlah Abuya dan guru-guru kita lainnya, orang-orang tua kita semua, mudah-mudahan mereka semua di alam kuburnya senantiasa diangkat dan dimuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan kita pun yang belajar kepada mereka, mudah-mudahan apa yang sudah mereka ajarkan, ilmu-ilmu yang sudah mereka ajarkan kepada kita, ilmunya berkah dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita pun akan dikumpulkan nantinya di hari kiamat nanti bersama Nabi, bersama Rasul, dan juga bersama guru-guru kita serta orang-orang tua kita dan saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعوذ ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
أنعمته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إليك رضي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورجوات وبركات على ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وانصر ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدمها إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة القرباء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواننا وقرباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أساءنا إلى والي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سيما شيخنا ومربينا وقدوتنا المقر المجتهد في سبيل الشيخ يجر الأنور بن حجة ميمونة وزوجته والمقر الكيد محمد أمين نور بن كيد علي والمقر أبويا وخصوصا إلى المغفور أبويا الوالد الشيخ نور الأنور بن كيد علي وزوجته وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا بالدين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم ات رقابنا ورقابه من النار. اللهم ات رقابنا ورقابه من النار. اللهم ات رقابنا ورقابه من النار وأعذهم يا إلهنا من عذاب القبر وبالصديق. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مبرة من حفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.